Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh News. Berbagai kritikan maupun saran kadang-kadang kita sampaikan untuk pemerintah ada dengan cara yang kita sampaikan secara langsung, ada juga kita sampaikan melalui media sosial. Seperti di Kabupaten Pidi ada seorang pria yang memang usianya tidak tergolong tua tapi masih usia muda. Dia menyampaikan informasi maupun kritikan kepada pemerintah lewat media sosial Facebook. Namun di sisi lain, kritikan ini disampaikan dengan berdalih mimpi, sehingga mimpi-mimpi itu diposting di media sosialnya dan mendapat reaksi, sehingga mimpi-mimpi itu menjadi pembahasan di Kabupaten Pidi. Kali ini telah hadir bersama kita sang pemimpi Pidi, yaitu Bro Zian Mustaqim. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat, panas banget cuy. Ini kita berbicara dengan Bro Zian Mustaqim karena pemirsa Aceh News dan juga kita pengen tahu terlebih dahulu sebenarnya nama dari Zian Mustaqim nih, karena ada beberapa nama ada di luar Kabupaten Pidi, kadang-kadang menyebutnya ada Agam Keramat dan juga ada yang sebut Zian, ada yang sebut Tunku Zian Mustahil. Sebenarnya nama aslinya gimana nih, Bro? Nama asli gue, nama asli Lun yang Zian Mustaqim, Zian Mustaqim Abdullah karena Urinci Abdullah, jadi Zian Mustaqim Abdullah itu nama aslinya ya. Tapi kalau di Facebook tuh akrab dengan Tengku Zian Mustahil. Zian Mustahil. Nah, itu artinya mustahil jadi Tengku. Berarti ada korelasinya? Ada dong. Jadi kebetulan bapak saya Tengku. Saya taruh nama Tengku karena emang Tengku juga nggak ada sertifikasinya. Jadi boleh taruh sembarangan juga ini sebenarnya. Itu pribadi sih sebenarnya. Tengku Zian Mustahil, artinya mustahil jadi Tengku. Nah, mustahil nih ya. Tapi kalau kita lihat dari orang tuanya mungkin ada lakapnya Tengku gitu ya. Memang ada, Tengku. ada. Tapi kalau dilihat dari tapi nggak tahu saya ambilnya di mana ya. Di sisi Bro Zian ini kalau kita lihat tidak mencerminkan anak Tengku. Gaya fashionnya mungkin kalau anak Tengku kan lebih. Tapi ada jenggot juga. Ada jenggot. Itu, nah, kalau jenggot. Oke, Bro. Ini kan selama ini saya lihat banyak postingan-postingan di Facebook yang memang menceritakan seakan-akan itu mimpi. Tapi saya pengen tahu ini apakah mimpi itu betul-betul mimpi atau memang hanya ada bisikan sehingga dituangkan dalam postingan Facebook sebagai mimpi. Ini kalau kita lihat itu aktivitas sehari-hari apa nih, Bro? Kalau aktivitas aku sehari-hari itu, aku apa saya ya? Pokoknya terserah diartiin aja ya sendiri ya. Aktivitas aku tuh nulis, terus jalan-jalan, main-main, yang sudah pasti aktivitas perharinya itu nongkrong di warung kopi. Nongkrong di warung kopi. Sebenarnya itu kalau di Facebook itu haba warung kopi ya. Jadi setelah kita diskusi di warung kopi, kemudian kita mencari solusi, mencari masalah, bukan mencari masalah, ada yang ngadu, ada masalahnya, ada masalah setelah nongkrong, setelah ngopi-ngopi. Jadi itu jadi sebuah status di Facebook pribadi saya itu. Enggak, saya menariknya gini, Bro. Karena kan kesibukan hari-hari banyak kegiatan, tapi sempat bermimpi. Kadang-kadang kan mimpi itu orang tidur, tapi ada mimpi-mimpi. Tapi ini banyak aktivitas, Anda bisa bermimpi. Apakah bermimpi kadang-kadang apa saat tidur di warung kopi atau gimana lahirnya mimpi? Karena saya dengar jaga, men. Karena kebanyakan tidur mungkin enggak ya. Ada tidur karena tidur yang enggak banyak aktivitas, kemudian mungkin tidurnya enggak ini ya, enggak nyenyak ya. Tidur jam 3 malam gitu, jam 3 pagi ya, jam tapi 3. paginya tetap aktif. Tetap aktif ya. Tetap aktif paginya, tetap ngopi lagi ya kan. Setelah itu kita ngopi lagi dan ngopi lagi. Jadi kalau bicara satu sebenarnya itu plesetan untuk pemerintah. Karena memang melihat kontribusi masyarakat sekarang, apalagi di masa pandemi itu, banyak yang tidak punya aktivitas seperti biasa normal, kemudian banyak yang nongkrong di warung kopi, dan banyak menggunakan media sosial kerjaannya. Jadi untuk mengkritisi itu, kalau dulu mungkin, kalau dulu waktu masa kuliah itu kita dengan unjuk rasa. Unjuk rasa. Nah sekarang kan unjuk rasa juga dengan pandemik juga tidak dibolehkan. Sulit ya, sulit. Bisa-bisa aja sih, tapi akhirnya kan paling nanti ya dipanggil lagi ya kan ke kantor sebelah ya kan, dipanggil lagi kantor sebelah tuh. Nah, jadi kritikannya ya dengan menggunakan media sosial. Kenapa Facebook? Karena orang PD ini, karena kan kita kritikan ruang lingkupnya lokal ya.
kita nggak mikirin Jakarta gimana, nggak mikirin pusat gimana, nggak mikirin secara isu nasional. Isu nasionalnya gimana, kita mikirin ini PD gimana sih. Nah, jadi kita kritiknya menggunakan media sosial yang memang banyak digunakan oleh seluruh masyarakat PD, yaitu Facebook. Ya. Tapi ini kan setiap kritikan ataupun postingan di Facebook itu, apakah memang langsung dari inisiatif sendiri atau ada bisikan si manis? Ada bisikan orang, ini ada informasi ini bro, ataupun ini ada. Semoga informasi itu sampai kepada masyarakat. Tapi yang menariknya sih, kenapa harus ditulis mimpi? Dalam bahasa Aceh itu lumpo ya kan? Kenapa lumpo ya? Karena aku pikir gini ya, sulit untuk merubah PD dengan era sekarang. Jadi itu seperti mimpi. Kita mau merubah, contoh ya, sekarang TPI sudah diambil oleh provinsi. TPI sekarang sudah diambil oleh provinsi. Sedangkan visi misi Bupati PD dan wakilnya waktu naik itu adalah Gili Belang Laut. Artinya ada lautnya. Tiga sektornya. Ya? Nah, sekarang lautnya udah dikasih lagi ke PD, ke provinsi. Itu sepertinya visi misinya juga mimpi. Jadi lumpuh juga visinya. Lumpuh. Berarti visi misinya tidak berjalan sebagai mestinya yang diharapkan oleh masyarakat PD gitu. Ya, harusnya kan TPI itu menjadi PAD kita. Nah, emang sih alasan pemerintah Kabupaten PD itu alasan pemerintah Kabupaten PD ini itu lebih kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 kalau nggak salah saya itu. TPI itu diambil alih oleh tingkat provinsi. Tapi kan itu undang-undang tahun 2014. Kenapa baru diambil tahun 2021 gitu? Ya, sebelum-sebelumnya kemana gitu? Artinya boleh nggak? Berarti kan selama ini dibolehkan dikelola oleh provinsi. Kabupaten. Sebelum diambil sebelumnya. Artinya kalau memang aturannya Undang-Undang Nomor 23 itu kenapa nggak tahun 2014 langsung diambil? Ya. Kenapa baru diambil tahun 2021? Tapi kan selain TPI itu juga ada lain seperti terminal juga kan di terminal juga udah diambil. Kalau dulu kan punya kabupaten juga. Nah, sekarang udah diambil alih juga pengelolaannya oleh provinsi. Artinya di sini ada tanya-tanya apakah PD tidak mampu membiayainya lagi atau tidak mampu mengurusnya lagi. Artinya apa bisa dikategorikan ini bahwa inilah mimpi PD yang mimpi ya. Jadi kenyataan gitu. Pengen PAD banyak tapi bermimpi. Tapi itu dikasih ke orang, dikasih ke pusat ya. Padahal sejarah yang aku ketahui itu dulu PD termasuk salah satu kerajaan yang paling telat ya, paling akhir bergabung dengan Sultan Iskandar Muda dengan kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa? Karena dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kerajaan Pedir ya kalau. Nah, kerajaan Pedir ini bisa mengurus dirinya sendiri. Dia punya TPI kalau sekarang. Kalau dulu tuh pelabuhan Lada di Laweng, di Muara Tiga. Terus ada pelabuhan besar di Lok Bom, pelabuhan besar di Lok Bom di sekarang Pantai Pelangi kan. Aku pikir kita nih dari dulu menjadi mundur nih. Sekarang udah diambil alih semua. Tapi itu kan setiap informasi di postingan Facebook itu apakah memang ada mimpi orang lain tapi melalui Brojian? Oh enggak. Kalau bicara ada titipan enggak. Kalau titipan tuh enggak. Artinya itu benar-benar mimpi spontan. Itu hasil nongkrong. Kita sudah kaji. Ada yang ngeluh gini. Kadang orang ngeluh, kadang orang lain ngeluh tentang PD seperti ini, seperti ini. Nah, orang itu mungkin dia nggak berani untuk nge-posting, takut kena undang-undang IT atau apa gitu kan. Kalau Brojian nggak takut? Aku pikir kalau itu fakta kenapa takut? Oh gitu. Tapi kalau itu yang hoax ya, hoax ya. Nah, itu baru yang kita takutin. Tapi selama itu bukan itu karena real data ataupun real informasi data, yang memang akurat, ya. Sehingga berani kita posting. Kalau nggak berani juga sih. Tapi saya lihat kan setiap postingan lumpo ataupun mimpi itu selalu menyudutkan kita, tak mudah ditafsirkan orang. Artinya tujuannya udah tahu orang. Kalau misalnya mimpi-mimpi yang malam bunga tidur itu kan susah ditafsirkan. Tapi ini kan mudah. Artinya ketika mimpi Brojian itu yang menjadi perbincangan masyarakat ini sudah tahu arahnya. Oh, ini tujuannya. Misalnya di sini saya lihat ada beberapa postingan yang memang menjurus langsung untuk eksekutif, legislatif juga disudutkan di situ. Artinya ada hal yang memang di legislatif itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan rakyat juga. Ya, sebenarnya itu kalau di Serambi dulu ya, di media
cetak ya, itu ada gam cantu ya. Gam cantu, kolom cantu. Nah, ada bagian orang juga ada pojok gitu. Aku pikir ini gaya baru lewat Lumpo. Lewat Lumpo. Jadi ibaratnya tuh kayak kita mengkritik, tapi sekarang orang tuh netizen ini maunya itu yang serius nggak mau. Yang serius nggak mau. Mereka udah bosan sama yang serius. Mereka lebih suka yang memang selengean, plesetan. Jadi kita mau merubah mindset masyarakat, mau memberikan informasi masyarakat tapi mudah diterima, maksudnya. Mudah diterima. Jadi dengan gaya-gaya dan cara-cara yang memang sekarang tuh gimana? Contoh sekarang itu yang paling cepat ditanggapi masyarakat tuh yang lucu. Yang serius-serius memang kurang responnya. Lucu, masyarakat sukanya seperti itu. Yang berbau-bau mesum, nah, itu mudah ditanggapi kalau masyarakat. Dalam konteks itu biasanya kalau kita ngomongnya serius kayak pejabat-pejabat udah bosan, udah malas masyarakat dengan ngomong-ngomong baik tapi nggak baik ya. Tapi karena saya udah lihat tahu. gini bro, ini kan setiap postingan itu selalu menjadi bahan perbincangan di grup WhatsApp maupun ada respon komentar, berbagai komentar netizen di sini kita bilang warganet, dan juga ada kalangan muda yang sepakat dengan gaya Bro Jian mengkritisi pemerintah ataupun memberi saran, memberi informasi dengan cara-cara yang lelucon seperti itu. Alhamdulillah berarti kalau ada yang sepakat ya. Makanya ini menarik kita bahas karena posisinya ketika ada setiap satu itu saya lihat ada langsung diserbu warganet, ada membahas ini, ada komentar itu dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain mereka menganggap itu seakan itu mimpi benaran. Artinya ini perlu diruskan, ini sebagai wacana mimpi atau memang hanya sebagai informasi yang didapat dari kalangan-kalangan informasi di luar ini, Bu? Aku pikir itu informasi yang dari luar memang sebenarnya. Cuma gaya cara penyampaiannya aja yang diawali dengan mimpi ya. Mimpi. Lumpo. Itu gaya penyampaiannya aja supaya orang tuh mudah menanggapi dan tertarik dengan seperti orang media juga kan. Kalau mau nulis sesuatu tuh pasti judulnya tuh kan? yang wow gitu kan. Yang wow gitu judulnya. Kalau cerita judulnya nggak wow ya aku pikir orang cuma langsung ngelihat judul langsung di scroll ke atas, nggak mau ngebaca. Jadi gimana orang mau menanggapi itu, maka ada strategi-strategi yang memang orang tuh sukanya seperti apa sih gitu. Tapi sebenarnya aku nggak sampai berpikir akan seperti ini. Itu hanya unek-unek yang gaya penyampaiannya dengan gaya pribadi. Sebenarnya dia unek-unek, tidak punya strategi khusus untuk menyampaikan, tapi aku punya gaya sendiri untuk menyampaikan di Facebook aku sendiri. Gitu. Bro, sentilan dari satu Facebook itu memang menjerumus, memang tepat sasaran kadang-kadang. Memang langsung tertuju buat orang-orang yang memang dikritik. Artinya gini, tidak merasa nggak khawatir atau takut mendapat ancaman ketika kita menulis status seperti itu, karena memang menjerumus untuk orang-orang yang tertentu itu. Aku takutnya sih bukan ancaman. Apa juga? Tapi aku takutnya itu orang memanfaatkan status untuk status aku, ataupun orang-orang yang memang tidak suka dengan status aku itu memanfaatkan undang-undang IT untuk menjerat. Oh gitu. Jadi Lumpo juga salah satu untuk membentengi hal-hal tersebut ya. Artinya biar nggak dibawa ke kantor sebelah. Artinya dengan menggiring informasi dengan cara Lumpo. Kalau di sisi Lumpo kan bukan wujud nyata gitu kan, mimpi. Bukan wujud nyata. Jadi itu cuma mimpi. Mimpi, bukan nyata. Aku cuma mimpi, Bro. Tapi Bro, selama ini ada mendapat ancaman dengan satu-satu seperti itu? Mungkin ada teror yang bentuk fisik ataupun... Nggak berani. Orang PD nggak berani. Nggak berani teror? Nggak berani kayak gitu. Artinya masih nyaman kita menyampaikan kritik? Masih nyaman menyampaikan kritik. Dan aku pikir di sini masih demokrasi. Kita masih bisa mengkritik orang ya. Jadi itu salah satu wujud kebebasan kita berdemokrasi. Tapi yang penting itu bukan hoax. Yang kedua adalah mengkritik. Ini pesan kepada netizen ya, yang mau mengkritik kadang ya. Pertama, dia bukan hoax. Yang kedua, jangan mengkritik permasalahan pribadi.
Pemasaran pribadi. Kalau dalam jadi, konteks pemerintahan, kalau dalam konteks pemerintahan itu bukan pribadinya, tapi kebijakannya yang kita kritik. Tapi kalau kritik udah ke pribadi, aku pikir itu tidak cerdas bermedia sosial. Jadi kalau mau cerdas bermedia sosial, maka kritiklah dia dengan kebijakannya, kebijakan-kebijakan pabriknya, bukan personal dia. Kalau ada pejabat dia mau kawin banyak, ya itu pribadi dia. Dia mau punya harta banyak, itu ya pribadi dia. Dia mau jalan-jalan banyak, itu juga pribadi dia kan. Artinya bro, dalam konteks ini, dalam konteks status Facebook yang memang ini hangat dibicarakan, ini apa salah bentuk kontrol untuk pemerintahan ataupun eksekutif, legislatif? Iya, selama ini tujuan utamanya bagaimana aku bisa menyampaikan unek-unek aku dan unek-unek kawan-kawan setelah nongkrong di warung kopi sebagai bentuk kritikan pada pemerintah, dan harapannya adalah mereka menanggapi itu kemudian menjadi sebuah kebijakan-kebijakan baru yang perlu akan rakyat gitu, yang perlu akan ke masyarakat. Jadi jangan buat kegiatan yang tidak ada subjektivitas ya. Subjektivitas itu banyak sekarang, kegiatan di PD itu tidak punya subjektivitasnya pembangunan ya. Ini ada selaku penggiat media sosial ya, saya lihat yang memang sangat aktif baik di Instagram maupun di Facebook, yang terutama yang menjadi Instagram aku tuh Agam Keramat loh. Agam Keramat itu promosi lagi. Promosi lagi ya. Di follow ya Ben. Karena masalahnya ini dari nama aja orang penasaran ya kan. Dari Agam Keramat, dia mustahil, dia mustaqim. Kalau di Twitter aku calon bupati. Calon bupati. Calon bupati. Menarik lagi. Ini tahun berapa tapi belum tahu. Belum tahu. Januari 2024. Ini calonin aja tuh. Calonin aja. Calonin aja, lulus nggak? Untuk pasangan belum tahu juga. Belum tahu, pasangan udah ada Ras Taufik. Oke bro, kita kembali lagi pada topik ini. Jadi kan ketika mimpi yang dituangkan ke dalam satu Facebook itu pada dasarnya memang haba dari warung kopi, itu hasil nongkrong di warung kopi, atau memang ada riset-riset lain yang memang didapat dari masyarakat? Pertama, omongan warung kopi juga ada. Saya baca-baca menanggapi media-media massa juga, termasuk ada yang langsung juga ngeluh kan? Jadi langsung ngeluh. Seperti TPI itu keluhan daripada Panglima Laut dan jajarannya kan, mengenai TPI diambil alih oleh provinsi. Itu juga keluhan daripada para nelayan dan Panglima Laut. Juga aku merasa aku jadi senang ada orang mau ngeluh, dan aku juga bermanfaat selama ini di satu saku tuh. Jadi orang mau ngeluh untuk dijadikan sebagai mimpi. Siapa tahu jadi mimpi. Jadi setiap keluhan orang itu dijadikan dalam mimpi. Dalam mimpi gitu. Biasanya dari mimpi menjadi kenyataan. Kalau ini kenyataan yang jadi mimpi. Dibalik aja tuh. Jadi kalau di sisi masyarakat lain bro, ini kan selama ini mungkin aktivitas bro lebih di kota, kan mendapatkan informasi lebih di warung-warung kopi di kota. Kalau di kampung sendiri mungkin selama ini ada kita ke daerah-daerah di pelosok-pelosok, ada nggak dapat informasi yang menjadikan itu sebagai mimpi juga? Ada kayak gajah. Oh, gajah juga pernah jadi mimpi ya. Gajah juga keluhan masyarakat. Kan masyarakat sekarang kan posisinya gajah serba salah. Kalau dia hantam masyarakat dia nggak apa-apa, kita bunuh gajah, kita jadi tersangka. Kan itu jadi dilema-dilema baru. Masyarakat. Nah kalau ditanya salah, ya secara kodrat ya salah manusia kan, karena manusia punya akal. Sedangkan dia nggak diciptakan akal. Dia cuma diciptakan nafsu untuk makan. Kebetulan dia makan di kebun kita yang berakal. Nah, dan kenapa masalah-masalah itu mungkin di dalam hutan tuh ada aktivitas penebangan liar, ada aktivitas tambang liar, aktivitas yang dibuat oleh juga manusia berakal. Jadi kita nggak tahu nih. Jadi siapa yang salah? Jadi apa solusinya? Masyarakat juga pernah coba mengeluh. Gimana sih solusinya? Kita juga udah berikan solusi kepada pemerintah. Pemerintah pada dasarnya sepakat dengan solusi-solusi seperti itu, cuma belum action. Sama seperti Pora sekarang. Pora asik mimpi-mimpinya itu ladat ngerapat. Ladat ngerapat. Actionnya nggak ada. Kan ini bulan berapa? Ini bulan 10, 11, 12 sudah selesai 2022. Tahun ini. Udah tahun 2022. Bangunnya PD kapan? Kan target Pora 2022. Apakah itu juga mimpi mau jadi 2022 gitu?
Jadi kalau kemarin juga disetir juga soal Pora kan, di satunya mimpi Pora, pejabat PD, pemerintah PD dan Asik sama rapat. asik sama rapat. Rapat, besok rapat lagi, lusa rapat lagi, nanti rapat lagi. Udah rapat aja udah. Eksekusinya yang Eksekusinya, aksinya nggak ada gitu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai status, ini kan memang arahnya kontrol pemerintahan ataupun pejabat-pejabat yang memang punya peran penting untuk membangun PD. Tapi Ya. selama ini, apakah semenjak ada status itu ada perubahan nggak ketika kritikan ataupun saran lewat Facebook itu, ada nggak dampak perubahan misalnya yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau perubahan satu sisi kalau dulu ada itu Kemala ya. Kemala. Aku pernah kritik tentang Kemala yang tulisannya dilarang berrekreasi di sini. Tapi hari ini dengan upaya pemerintah, baik itu pemerintah kampung dan pemerintah kabupaten, hari ini tulisan itu udah nggak ada lagi, tapi udah berganti dengan di sini ada water park. Oh, udah dibuka tempat wisata. Tempat wisata. Artinya ada sisi positifnya. Ada, masa nggak ada? Semua orang tuh punya sisi positif. Cuma kadang-kadang negatifnya lebih banyak. Negatifnya lebih banyak. Tapi kalau status Bro Jian itu selama ini banyak yang respon positif atau memang ada yang kontranya juga, ada yang pro kontranya juga? Ada yang kalau pro kontra ada, tapi dia nggak langsung ngejudge di komentar. Dia tuh paling nelpon, ngejelasin pembelaan diri lah. Pembelaan diri, artinya kalau mungkin merasa dia merasa di situ terkritisi, ada yang nelpon pembelaan diri atas satu status tersebut gitu. Tapi sebatas yang wajar yang ngomong kan? Iya, sebatas itu. Karena pun kita kritiknya kan kebijakan, bukan pribadi dia gitu. Tapi di sisi lain Bro, kalau kita lihat ini kan ada generasi di PD ini yang memang selama ini mengikuti satu. Kadang-kadang mereka bertanya, hari ini ada lumpuh apa di PD? Ya kayak gitu. Artinya mimpi-mimpi Bro Jian ini sudah ditunggu-tunggu oleh warganet, ya kan, terutama masyarakat PD yang memang selama ini mengkonsumsi semua mimpi-mimpi Bro Jian di Facebook itu menjadi informasi. Memang kalau kita lihat informasi itu akurat semua Bro. Ya karena memang pertama kita pakaian data, kita bukan hoax ya. Jadi maunya mimpi itu walaupun mimpi tapi dia bukan hoax. Baik itu ada mimpi aku tuh kebanyakan tuh sudah terjadi. Baru kita jadikan mimpi. Supaya itu berubah. Harapannya tetap pemerintah tuh bisa mengambil kebijakan untuk merubah permasalahan itu. Salah satunya permasalahan di sini tuh permasalahan lapangan kerja. Permasalahan pembangunan PD juga. Pembangunan PD yang selalu tidak kurang tepat sasaran ya, bukan selalu tidak juga tidak tepat sasaran, tapi kurang tepat sasaran. Baik dari kalangan pemuda sampai perdagangan di tingkat ekonomi masyarakat, dari lapangan kerja, pemuda dan ekonomi masyarakat semua tuh sepertinya tidak punya plan PD dalam membangun daerah, walaupun punya visi misi, visi misi laut, tapi lautnya dikasih ke provinsi. Gilenya dengan mudah diambil oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengambil keuntungan pribadi atau gimana? Ya, ada juga yang dimanfaatkan oleh cukong-cukong untuk beli tanah, seperti itu kan. Ada laut juga ditambak. Dulu kayak di Sigli kan, Sigli aku karena tinggal di pinggir laut, jadi kalau aku dulu mandi di laut, sekarang nggak bisa mandi lagi. Karena udah dibangun sudah ada tanggulnya. Tanggulnya nggak ada manfaatnya bagi aku. Bagi masyarakat juga nggak ada manfaatnya. Tapi kan kemarin sempat menjadi persoalan juga setelah dibangun tanggul, kemudian itu kan wilayah tempat wisata lokal lah kita bilang kan. Tapi sekarang kan udah mulai ditertibkan juga itu pemerintah. Apa kebijakan pemerintah selama ini kadang-kadang tidak sejalan dengan yang diharapkan pemerintah atau bagaimana? Nggak punya plan, bukan tidak sejalan. Kalau tidak sejalan mereka punya planning, tapi tidak sejalan dengan planning. Masalahnya PD ini bagi aku dalam bangun tidak punya plan. Jadi bukan nggak sejalan, mereka nggak punya planning. Jadi apa kebijakan yang berjalan selama ini dianggap sia-sia atau bagaimana itu? Kebijakan itu jadi kayak spontanitas saja. Spontanitas. Ada yang ngaku mesum di situ udah hancurin. Nah, padahal alasannya kemudian tidak ada IMB. Waktu dibangun kenapa nggak dilarang? Waktu dibangun kan orang udah rugi nih dibangun. Artinya habis itu dihancurin gitu. Setelah dibangun baru ada penindakan. Ada penindakan. Kalau emang itu wilayahnya wilayah negara karena itu adalah pantai, dari awal jangan
disosialisasikan terus. Jadi jangan boleh dibangun boleh gitu. Jangan tunggu orang bangun baru hancurin. Ini kan terlibat. masalahnya masalah sosial. Di setiap warung itu aja itu ada sekitar 4 pekerja. 4 pekerja. Misalnya ada 10 warung berarti 40 pekerja. Saat warung itu diratakan nggak boleh lagi ini. Penindakannya seperti itu. Akhirnya 40 pekerja itu jadi pengangguran. Nah, saat jadi pengangguran ujung-ujungnya tuh kemungkinan kriminalitas, mencuri, jual narkoba dan lain-lain sebagainya. Ujung-ujungnya seperti itu karena bicara perut kan. Logika kita bicara tanpa logistik itu ujung-ujungnya kan anarkis. Nah, itu udah menjadi apa statement kalangan aktivis itu ya. Iya. Jadi ketika tidak ada logistik, ya kita bicara logika ujungnya anarkis. Demo ini itu. Jadi 40 pekerja itu mau dikemanain. Nah, saat mereka mencuri juga mereka harus ditangkap. Saat mereka jualan mereka dirobohkan. Tapi bro, ini lagi kita bahas soal kita kembali lagi ke status Facebook yang memang selama ini menjadi konsumsi kalangan muda untuk mendapatkan informasi yang memang dengan khas Brojian itu menjadi daya tarik mereka. Bahkan kadang-kadang ada informasi dari media-media resmi mereka enggak membacanya, bahkan kadang sepintas saja membaca. Tapi ketika melihat status Brojian, setelah mereka baca, selain mereka bisa ketawa-ketawa, tapi juga didiskusikan. Ini informasi ini misalnya dapat. Bisa semalam pasti ada mimpi lagi ya kan? Ada mimpi tadi? Ada mimpi. Tadi ada mimpi. Mimpi apa lagi? Saya mimpi terkait dengan chip domino kalau semalam. Itu lebih bahaya lagi bro. Iya, tapi aku sudut pandangnya lebih kepada aku bermimpi semalam itu aku bermimpi ketemu tokoh-tokoh ulama Aceh nongkrong bareng aku. Kita sepakat bahwa chip orang jual chip itu jangan lagi dipolisikan. Terus ulama-ulama Aceh jangan minta polisi untuk memberantas orang-orang yang jualan chip. Tapi ulama-ulama Aceh itu harus berani meminta gubernur untuk menyurati Kominfo menutup aplikasi itu. Kalau aplikasinya nggak ditutup, yang nggak habis. Artinya sama aja kalau misalnya gembong narkoba gembongnya tuh nggak ditangkap. Kalau cuma ditangkap kurir sama pengedar ya nggak akan habis narkoba itu. Karena sama tuh kontennya. Kalau chip domino ini kalau kita bahas itu dimanapun bisa mereka main ya, nggak mesti terbuka. Misalkan bisa diakses langsung mau beli. Itu masalah lain. Sama seperti orang tua kita sudah menegaskan kita untuk sholat. Untuk sholat sudah tegas, sudah dipukul, sudah ini, sudah itulah. Untuk sholat, kemudian kita tidak sholat dengan lari ke sini, lari ke sana, itu udah lain ceritanya. Jadi idealnya, tapi bukan nggak benar ya, tapi idealnya daripada orang semua senang kita ngelihat orang Aceh kena cambuk mulu, kan? Udah kena cambuk zina, udah kena cambuk ini, tapi bagaimana orang Aceh ini jangan kena cambuk. Ini harus dipikirin. Mengambil sikap lebih kepada menyurati Kominfo, menyurati gubernur untuk gubernur yang punya kewenangan menyurati Kominfo menutup aplikasi itu. Masalah dia nanti pakai VPN itu masalah lain. Untung aja nonton masuk ke hukum jinayah. Coba aja kalau nonton film ke hukum jinayah. Banyak kali orang kena cambuk. Tapi itu kan lebih kepada konteks lain bro kan. Karena kalau berbicara ini juga sepertinya pemerintah PD dan gubernur juga sudah pernah menyurati untuk pihak Kominfo. Saya juga pernah membaca surat untuk pemblokiran tentang game ini. Game apa? Game domino ini. Tapi hingga saat ini kan tidak dilakukan. Nah, upaya itu seharusnya pemerintah untuk harus didorong terus. Dorong untuk tutup sampai tuntas. Jangan diulo-ulo. Jadi seharusnya pemerintah ini kayaknya ulo-ulo nih. Ulo-ulo. Pemerintahnya ulo-ulo. Jadi seperti PUPG, ulama udah melarang game PUPG, jelas di fatwanya. Tapi Aceh, ulama Aceh yang bilang itu, bukan ulama Indonesia. MUI, tapi MPU Aceh. Dia udah bilang PUPG ini haram, jelas. Tapi yang dilakukannya apa? Aceh mengirim kontingen PUPG untuk ikut PON Papua di e-sport. Untuk 2000 tahun ini udah dikirimin. Udah dikirim. Kontingen PUPG e-sport ke Papua. Aceh mengirim kontingennya. Artinya berarti ada benturan antara fatwa MPU kita dengan aturan dari pusat. Karena kan game ini juga dibolehkan untuk e-sport. Iya kan ada PUPG. Tapi yang dinyatakan haram kan PUPG, jelas PUPG. Tapi Aceh mengirim kontingen PUPG itu untuk ikut game PUPG di PON. Artinya apakah
apakah saat itu resmi milik negara itu jadi nggak haram? Baik bro, kita masih lanjut dalam pembahasan konteks media sosial nih kan. Ini sebenarnya dalam menggunakan media sosial yang bijak, apa sebenarnya saran Bro Jian untuk kalangan yang menggunakan media sosial ini agar tidak terjerat dalam undang-undang ITE? Yang pertama tuh jangan hoax. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau mau kritik itu kebijakan yang memang kebijakan yang pro rakyat. Jangan pernah main fisik ataupun main pribadi-pribadi seseorang, karena itu sudah di luar konteks daripada cerdas bermedia sosial. Artinya kalaupun nanti ada seorang pejabat misalnya dia punya istri banyak, itu tidak perlu diungkit, tidak perlu dibahas di dalam kebijakan. Itu masalah pribadi. Masalah dia punya mobil, punya ini. Kalau tidak punya bukti bahwa mobil itu menggunakan uang rakyat, itu tidak perlu diungkit. Dia banyak duit, dia itu pokoknya pribadi janganlah. Dia rambut panjang, dia pakaiannya apa gitu. Kadang-kadang kan ada pejabat yang memang fashionnya bukan fashion pejabat, ya harus dikritisi karakteristik dia gitu. Yang perlu dikritik adalah program dia, kebijakan pemerintah dan ataupun legislatif dan eksekutif dan lain-lain sebagainya, yang baunya pro rakyat, dan langsung ke publik. Tapi jangan takut juga, kadang-kadang kita gini, ada instansi vertikal juga enggan kita kritisi, padahal nggak perlu takut apabila itu bukan hoax. Tidak perlu takut kalau bukan hoax. Selama bisa dipertanggungjawabkan, is okay gitu. Artinya menyampaikan aspirasi kita ataupun undang-undang kita selama ini kan memang secara mudah, secara teknologi yang kita rasakan hari ini, kita bisa menyampaikan informasi ataupun undang-undang kita misalnya di media sosial, tapi langsung dilihat oleh banyak orang ketimbang dulu kalau misalnya menyampaikan aspirasi, misalnya kita buat demo, kemudian hanya yang dilihat oleh beberapa orang yang memang ada di lokasi. Iya. Kemudian besoknya mungkin baru tahu. Kalau diliput sama wartawan ya. Kalau nggak ada diliput sama wartawan, demo kita sama aja. Ya. Artinya kalau sekarang diliput nggak diliput, kita dengan mudah menyampaikan informasi. Dengan mudah. Sendiri juga bisa demo. Nggak perlu surat izin. Kalau rame-rame kan harus buat surat izin. Banyak itu ya demo sendiri. Demo sendiri aja, terus suruh foto. Maksudnya media sosial jadi viral gitu kan. Selama ini juga di Instagram kan juga banyak netizen ataupun warganet yang memang menyambut, mengapresiasi dengan lempo-lempo itu. Kalau yang paling banyak itu di mana ya, Bro? Di Facebook. Di Facebook. Yang paling banyak itu di Facebook. Kalau karena kan aku kontennya tuh lokal gitu kan. Jadi lokal ini mainnya Facebook, apalagi Twitter. Twitter kan kalau di PD ini penggunanya masih rendah. Kecuali orang PD di luar ya. Tapi nah kalau informasi pingin Twitter tuh bagusnya sih informasi yang langsung ke pusat ya. Dia kan lingkupnya nasional. Artinya ada kolom-kolom khusus berarti? Ada kolom-kolom khusus yang memang kalau ini saran pada netizen aja sih. Kalau kalian ada keluhan tentang kayak PLN, kayak Telkom atau apa, kalau mau respon cepat tuh lewat Twitter. Itu cepat direspon sama orang, sama mereka kan. Kalau di sini mungkin kalau kita pergi ke kantor tunggu antrian ataupun ada alasan apa itu kan, itu pengalaman aku sih gitu. Kemudian kepada netizen tuh kalau ngeposting sesuatu tuh jangan yang berbau darah. Jadi yang sadis-sadis tuh jangan diposting. Harus ada etikanya juga. Ada etika. Jadi kalau foto pun kalau darah-darah tuh diblurkan lah kalau bisa. Habis itu kalau anak-anak ya, apalagi masalah aib orang ya, masalah mesum biasanya ya, suka kali ngeposting yang mesum itu langsung orangnya. Bahkan memang namanya inisial tapi desanya disebutin. Jadi itu orang cepat karena kan secara agama juga nggak bagus ya, secara konteks syariah itu nggak bagus karena memang membongkar aib-aib orang. Terlalu dalam informasinya itu ya. Paling tidak minimal bilang aja di kecamatan apa, biar cari sendiri nanti. Kalau kepo banget udah cari lu satu kecamatan dah. Iya. Gitu. Tapi kalau udah menjurus ke desa itu orang udah cepat. Udah telacak dan itu aib orang dan itu juga belum tentu benar gitu ya. Artinya masalah mesum jangan cepat-cepat lah nggak bagus juga kan kalau Aceh harus selalu berlabel syariah tapi beritanya mesum-mesum aja kayak di tempat lain nggak ada mesum. Mungkin karena ada
ada konteksnya syariah, makanya banyak persoalan terjadi. Mungkin sebelumnya juga banyak, tapi karena tidak ada dalam konteks cambuk seperti sekarang, mungkin alasan orang memposting hal-hal mesum itu kan mesum ataupun kategori khalwat itu alasannya pasti supaya tidak terulang lagi, jadi pelajaran kepada yang lain. Tapi buktinya semakin banyak diposting, masalah itu semakin banyak dilihat, bukan semakin rendah, bukan semakin berkurang, bahkan semakin besar. Ini kan efeknya besar nih, efeknya sangat besar banyak. Ya, setelah kita lihat, akhirnya efeknya kepada daerah syariah yang katanya syariah, tapi mesumnya tuh kayaknya banyak banget ya. Setiap hari itu ada berita di media sosial. Saya tuh kurang suka yang seperti itu. Itu kan masalah. Kecuali ya, ada kecualinya. Kecuali misalnya ada satu tempat praktek prostitusi atau apa gitu kan. Nggak berani, ada deckingnya, ada ini, ada itu. Kita ngenulis, ngeposting tentang itu supaya aparat itu negara tuh turun menyelesaikan. Tapi masalahnya ini kan udah ditangkap, biarkan hukum yang menyelesaikan, nggak perlu lagi kita yang posting gitu. Baik bro, tapi ini kan dalam hal ini, apakah Bro Jian ini akan bermimpi sampai kapan ini? Ya sampai aku masih bisa bermimpi dong gitu. Karena kan ini tiap hari ada mimpi. Kadang-kadang kalau melihat hampir tiap hari itu ada mimpi terus. Tapi ini apakah ada memang jedanya nanti saya berhenti sampai di sini, atau ini akan dijadikan profesi? Profesi bermimpi ya? Iya, profesi. Nggak ada niat profesi untuk bermimpi, nggak ada niat. Tapi biasanya itu mimpi itu karena kurang kerjaan ya. Kurang kerjaan, itulah. Saya lihat Bro Jian kan banyak aktivitas, tapi bisa bermimpi hampir tiap hari. Bayangkan kalau tidak ada aktivitas. Mimpinya setiap jam ya? Setiap jam mimpinya. Nah, di sisi lain, ini yang paling menarik. Apa ada target ke depan? Misalnya ini akan booming, mimpi-mimpi Bro Jian ini menjadi konsumsi babi. Apakah mungkin nanti ada tawaran, bro? Aku pengen nitip mimpi nih. Wah, itu berkah dia. Terbayar. Itu berkah mimpi itu. Berkah mimpi. Itu namanya mimpi yang terbayar. Nggak ada batasan kapan, nggak ada punya planning. Dan sebenarnya mimpi ini juga nggak terplanning secara masif, hanya gaya aja. Gaya adalah menyampaikan, kemudian orang suka dengan gaya itu. Jadi dia dalam konteks tidak terkoordinir ya? Tidak terkoordinir dan tidak masif dia. Hanya itu kan satunya sengaja di pribadi, bukan di konten yang lain, tidak di konten cerita bidi juga kan, enggak. Tapi langsung di konten Facebook pribadi. Memang itu punya pribadi. Punya pribadi. Baik. Kenapa tempat pribadi? Karena saya bertanggung jawab dengan mimpi saya gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada mimpi, misalnya saya punya mimpi, saya titip lewat Bro Jian, bisa nggak? Misalnya ada masyarakat maupun warganet ini ada mimpi, undang-undang disaring dulu berarti. Disaring dulu. Ini mimpinya menguntungkan apa masyarakat atau menguntungkan pribadi? Berarti harus ada filternya juga yang terjebak. Ada filter dong, jangan dimanfaatkan. Beji ke nyorunong ah. Acau mamplam runoi duduk di ko dan nak keji mamplam mangai paju gedoi. Dah yang nampak apa. Kita jadi korban nanti. Jadi korban. Bayang ada banyak musuh, tapi kalau kontennya publik, ayo. Tapi kalau kontennya pribadi, ada misalnya kontraktor, dia nggak menang tender ini, coba masukin ini dong. Satu sini ini. Ini nggak bagus gitu. Ini tolong masukin. Padahal itu persoalan pribadi dia. Itu masalah dia bisnis. Ngapain aku campur gitu. Tapi kalau ada gajah misalnya, ini nggak ada yang pemerintah ini nggak turun, masyarakat langsung yang giringnya. Ayo kita bermimpi supaya masyarakat, supaya pemerintah tuh turun ikut menggiring gajah itu. Nah. Berarti kalau ada masyarakat yang bermimpi nanti mau disampaikan ke Bro Jian itu seperti apa nanti? Oh boleh, silakan sampaikan. Saya penerima mimpi, pusat layanan mimpi. Jadi tempat pengaduan mimpi nanti. Artinya setiap mimpi masyarakat, kalau memang tidak berani untuk memposting sendiri di Facebook atau di mana, bisa di. Tapi ada filternya. Ada filternya. Ini masalahnya apa? Kan mimpi-mimpi itu juga dari laporan masyarakat melalui nongkrong-nongkrong warung kopi, bukan hanya dari sendiri. Kalau dari sendiri juga ada, tapi biasanya ada landasan saat kita baca-baca media. Jadi netizen kalau mau bermedia sosial, jangan lupa juga baca media massa, suka membaca lah, baca buku, baca apa, terserah, pokoknya baca supaya dia banyak referensi sehingga dia cerdas dalam bermedia sosial. Jadi dia tahu koridornya di mana. Jadi nggak hanya
posting-posting, katain orang, terus maki-maki orang gitu kan. Tapi selama ini bro kan saya lihat juga di Instagram tuh banyak yang mention, misalnya ada informasi apa masyarakat udah mulai bijak menyampaikan informasi dengan cara mention Instagram cerita PD maupun lainnya, tapi informasinya akan tersebar luas. Artinya dengan di repost nanti lagi tersampaikan untuk kalangan banyak. Ya pastinya kita akan kalau aku pribadi atau kita dari komunitas cerita PD juga bakalan nge-repost apabila mention itu ada keterangannya. Jangan dia nge-mention pemandangan cantik tapi nggak tahu di mana. Nggak tahu lokasinya di mana. Nah, jadi itulah salah satu bijak ataupun cerdas bermedia sosial. Jadi waktu kita mau, padahal niat kita bagus, mau nampakin yang bagus, pemandangan bagus, informasi bagus, tapi kita nggak tahu tuh di mana. 5W 1H-nya tuh nggak ada. Gitu. Baik Bu, untuk closing segment ini, target ke depan ini, apakah ini dalam konteks bermimpi ini akan kita tingkatkan ke tingkat provinsi? Ya, isu-isu provinsi juga strategi selama ini. Belum terpikirkan. Belum terpikir dalam konteks lokal kita ya kalau aku sih ngerubah daerah dulu ya. Ngerubah daerah. Kalau daerahnya udah maju, masyarakat udah mindsetnya udah oke dalam bermedia sosial dan bijak dengan lain, ayo. Tapi belum kepikiran ke belum kepikiran ke presiden, belum pikiran ke pusat, belum pikiran ke apa namanya, ke provinsi juga enggak. Nah, cuma masih kita mainnya lokal aja deh. Lokal aja loh. Tapi ada manfaatnya untuk masyarakat luas loh. Setidaknya dari 100 mimpi mungkin 1-2 termanfaat, itu udah syukur banget itu. Warga di luar Kabupaten PD sepertinya juga ada yang melihat mimpi-mimpi Bro Jian ini menjadi referensi buat mereka juga, Bro. Sebenarnya kalau jadi referensi itu dari bonus daripada mimpi. Tapi setidaknya itu unek-unek pribadi dari hasil nongkrong, hasil baca-baca. Kemudian ada yang menanggapi dan itu baik ditanggapi, dan itu adalah bonus dari aku, dari netizen ke aku, bonus itu. Baik Bro Jian, terima kasih hasil bincang-bincang hari ini sangat menarik. Yang intinya pemirsa Aceh News, kita banyak mendapat pengetahuan dan ilmu yang baru soal pengalaman Bro Jian dalam program mimpinya lewat satu Facebook ini, tapi bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah tapi dengan cara yang sehat, artinya tidak melanggar kode etik ataupun undang-undang ITE. Intinya apa yang disampaikan itu memiliki bukti ataupun data-data yang akurat, tidak menyampaikan dengan informasi-informasi yang bohong ataupun hoax. Oke, baik pemirsa Aceh News, sampai di sini untuk perbincangan kita hari ini. Kita lanjut ke episode selanjutnya dengan berbagai tema lain yang kita angkat. Dan bagi pemirsa yang menyaksikan video ini, kalau ada saran ataupun informasi apa yang ingin kami bahas, boleh nanti mengirimkan komentar maupun ke email kami agar bisa kita buat konten untuk selanjutnya. Emailnya ditulis nggak di sini? Nanti kita tulis emailnya, Bro. Oke, terima kasih Bro Jian telah berpartisipasi sama kita. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.